Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Semoga kita semua senantiasa dalam keadaan sehat wal afiat dan selalu diberikan kesehatan serta selalu menjaga kesehatan dengan tetap mematuhi protokol kesehatan. Lagi-lagi itu perlu untuk sering kali disampaikan dan disosialisasikan kepada orang-orang di sekitar kita agar kita semua senantiasa dalam keadaan sehat, tetap menjaga kesehatan dan termasuk dalam lingkungan kita selalu menjaga kesehatan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Sebelum memulai, kita berdoa dulu, berdoa di dalam hatinya masing-masing ya, sesuai dengan ketentuan proses pembelajaran kita, dimulai dengan sholawat Nuril Anwar, kemudian Al-Fatihah, kemudian doa. Silakan baca surat sholawat Nuril Anwar dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, terima kasih. Al-Fatihah. Untuk doanya, doa bareng-bareng saja. Nanti ada yang berdoa. Silakan dibuka dulu mic-nya atau di-unmute dulu, berdoa bareng-bareng. Mohon bisa dipandu, salah satu memandu. Tidak. Silakan ada yang memandu satu orang untuk doa. Para doa, Bude. Ayo satu orang, siapa yang mau doa ini? Persiapan berdoa mulai. Fatihah. Doa selesai.
Mana kok ada doa? Doanya bareng-bareng aja. Bismillahirrahmanirrahim. Anwar wa Apa sih, Pak? Sudah doanya ya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Terima kasih. Untuk pertemuan hari ini, pertemuan kedua ini, saya ingin menyampaikan penguatan-penguatan terhadap tema-tema yang kemarin sudah saya sampaikan dan disebarkan ke kelompoknya masing-masing. Sehingga pada proses pembuatan tugas kelompok, pembuatan bahan presentasi, nanti silakan bisa dari berbagai sumber dan mengacu kepada tema-tema yang sudah kemarin saya buatkan di videonya. Kemarin kita sudah ketemu Zoom ya? belum, Pak. Belum, Pak. Sama sekali. Ini baru pertama kali. Oke. Berarti ini kita ketemu Zoom untuk penguatan-penguatan materi sekaligus untuk persiapan besok minggu depan untuk kelompok 1 presentasi dimulai dan kelompok 2 dan seterusnya bisa menyesuaikan. Sehingga untuk hari ini sampai dalam 1 minggu ke depan silakan untuk kelompok 1 bisa disiapkan untuk bahan penyajian atau bahan presentasinya. Jadi untuk pertemuan kedua ini saya akan membahas dan mengulas tentang hukum administrasi publik dalam ruang lingkup dan pembahasannya yang masuk ke dalam pembahasan di tema masing-masing tema yang kemarin sudah saya sampaikan. Sehingga untuk tema-tema ini sedikit mungkin nanti akan saya perjelas secara konkret penjelasannya berkaitan dengan sumber dari penyelesaian tugas kelompok yang akan teman-teman kelompok nanti akan lakukan. Jadi berbicara tentang hukum administrasi publik, ini bicara tentang hukum yang berkaitan dengan administrasi publiknya. Jadi bicara tentang hukum administrasi publik itu secara umum definisinya itu nanti bisa dimaknai atau bisa disampaikan oleh kelompok 1. Jadi kelompok 1 itu bicara tentang ruang lingkup, pengertian ruang lingkup dan sumber hukum dari hukum administrasi publik. Karena kita sebagai
calon administrator yang memiliki kompetensi di bidang administrasi publik, tentunya kita harus memahami juga dalam konteks hukumnya, di mana hukum dalam konteks administrasi publik itu masuk dalam kerangka hukum administrasi publik. Kalau dulu namanya hukum administrasi negara, yang sandingannya adalah hukum tata negara. Tetapi sebagai jurusan yang konsen di bidang administrasi publik, tentu harus memahami juga aspek hukumnya, karena kebijakan publik itu juga harus memahami konteks hukumnya untuk melahirkan sebuah produk atau undang-undang. Hari ini kita dihadapkan dengan banyak berbagai berita dan informasi tentang undang-undang Omnibus Law. Tentunya teman-teman sudah memiliki pemahaman dan pengetahuan tentang undang-undang Omnibus Law itu. Karena dari berbagai peraturan dan perundang-undangan yang kemudian menjadi satu kesatuan yang itu berada dalam payung undang-undang Omnibus Law. Nah, di situ ada aspek hukum administrasi publiknya. Nanti saya minta teman-teman untuk bisa mendiskusikan tentang hukum, tentang undang-undang Omnibus Law dipandang atau dilihat dari sisi hukum administrasi publiknya. Walaupun banyak tersebar berita atau informasi bahwa undang-undang itu ketebalannya hampir mendekati 1000 dan lain sebagainya. Nanti yang bicara dalam konteks hukum administrasi publik nanti bisa masuk ke ranah pembahasan itu. Oke. Untuk kelompok 1 nanti akan menjelaskan tentang ruang lingkup, definisi, pengertian, dan sumber hukum administrasi publik. Silakan, bahan dan referensinya sudah sangat banyak sekali berkaitan dengan pengertian dan ruang lingkup hukum administrasi publik ini. Karena sudah banyak buku-buku juga dilahirkan atau dibuat atau diterbitkan berkaitan dengan buku hukum administrasi publik. Jadi memang hukum administrasi publik ini bicara dua sisi yang kemudian memberikan impact kepada dua aspek, hukum dan administrasi publik. Walaupun dalam kerangka berpikirnya adalah kerangka berpikir hukum, tetapi sebagai objek dari kerangka itu adalah administrasi publik itu sendiri. Untuk kelompok 1 nanti silakan bisa fokus ke definisi dari hukum administrasi publik itu sendiri. Pengertiannya mungkin dari berbagai ahli, dari berbagai bakar, dari berbagai sumber bisa dimasukkan sebagai bagian dari penguatan pemahaman kita tentang hukum administrasi publik. Kemudian ruang lingkupnya apa saja, dan yang terakhir adalah sumber hukum yang menjadikan administrasi publik atau sumber hukum dari administrasi publik itu apa saja. Kemudian yang kedua, landasan dan kedudukan dari hukum administrasi publik. Ini juga perlu dilakukan penjelasan secara konkret oleh kelompok 2 tentang landasan dan kedudukan hukum administrasi publik itu sendiri. Dalam konteks ini ada tiga hal. Yang pertama adalah negara hukum, kemudian demokrasi, dan kepemerintahan yang baik. Jadi landasan hukum administrasi publik itu bicara tentang negara hukum, bicara tentang demokrasi dan pemerintahan yang baik. Kemudian yang kedua, kedudukan hukum administrasi publik dalam ilmu hukum. Seperti apa ilmu hukum memandang hukum administrasi publik itu, atau kedudukan dari hukum administrasi publik itu dilihat dari sisi ilmu hukumnya. Kemudian yang ketiga, dilihat dari sisi ilmu administrasinya. Sehingga pemahaman secara komprehensif tentang keberadaan hukum administrasi publik itu bisa kita pahami secara baik. Karena kita tentu tidak kemudian bicara hukum administrasi publik tidak hanya bicara tentang ilmu hukum, juga tidak bicara tentang ilmu administrasi publik. Tetapi keduanya ini menjadi sebuah pembahasan yang kemudian itu berada dalam jalur yang berbeda, tetapi memiliki keterkaitan yang saling terikat dengan kedua keilmuan itu. Tetapi konteksnya adalah bicara tentang peraturan-peraturan atau ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang
ketatausahaan dalam ranah publik. Maka nanti untuk kelompok 2 bisa menjelaskan secara komprehensif tentang landasan dari hukum administrasi publik itu, kemudian kedudukan dilihat dari 2 sisi keilmuan. Sehingga nanti kita betul-betul memahami tentang keberadaan dari hukum administrasi publik itu dari sisi hukumnya seperti apa, dari aspek ilmu administrasi publiknya bagaimana. Kemudian yang kelompok 3, organisasi pemerintah dan administrasi publik. Jadi ini juga bisa menjadi kajian yang perlu dinarasikan dengan baik oleh kelompok 3 tentang organisasi pemerintahan, organisasi pemerintah, mulai dari pusat sampai ke daerah dalam tatanan administrasi publiknya seperti apa. Misalnya pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kemudian pemerintah kabupaten kota, bahkan kalau bisa sampai ke tingkat desa atau kelurahan. Bagaimana secara organisatoris pemerintahan itu dalam kategori atau dalam ranah administrasi publik. Kemudian yang kedua adalah pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dan yang terakhir adalah hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Hubungannya seperti apa? Harus bagaimana? Karena mereka memiliki kewenangan yang berbeda-beda dan tanggung jawabnya juga berbeda-beda, tetapi tujuannya tetap satu dan sesuai dengan koridor hukum yang mengatur dalam bidang-bidang hukum administrasi publik, baik di pemerintah pusat ataupun di pemerintah daerah. Mereka memiliki kewenangan dan wewenang yang berbeda, tetapi harus patuh dan tunduk terhadap ketentuan hukum yang mengatur tentang bidangnya masing-masing, tentang tugasnya masing-masing. Kemudian yang keempat, perbuatan administrasi publik. Ini juga menjadi kajian bagi kelompok 4 tentang perbuatan administrasi publik. Perbuatan administrasi publik itu berkaitan dengan hal-hal yang dilakukan oleh negara terhadap proses administrasi publik. Jadi nanti untuk perbuatan administrasi publik perlu menjelaskan tentang pengertian perbuatan administrasi publik atau perbuatan administrasi negara. Kemudian menjelaskan tentang macam-macam perbuatan administrasi publik apa saja yang menjadi pembahasan atau menjadi ciri-ciri dari perbuatan administrasi publik itu sendiri. Nanti kelompok 4 bisa mendefinisikan, bisa mendeskripsikan. Kemudian yang ketiga adalah perbuatan administrasi publik dalam hukum privat dan hukum publik. Jadi bagaimana perbuatan administrasi publik itu dalam kerangka hukum privat atau hukum bisnis dan hukum publik. Sehingga nanti ini juga bisa memberikan sebuah pemahaman dan pengetahuan baru tentang ranah hukum administrasi publik dalam perspektif hukum privat dan hukum publiknya seperti apa. Karena bicara tentang perbuatan administrasi publik itu bisa mengarah kepada 2 aspek. Bisa kepada perbuatan hukum administrasi publiknya sendiri, juga bisa mengarah kepada perbuatan hukum privatnya atau hukum bisnis. Karena yang mengatur tentang seluruh komponen dalam ruang-ruang publik dan privat itu adalah pemerintah. Dan kemudian itu juga ada pengaturan-pengaturan yang dibangun di dalam hukum administrasi publik. Kemudian yang kelima, bicara tentang wewenang dan kewenangan. Karena ini berbeda. Wewenang itu apakah melekat kepada diri yang memiliki kewenangan atau kewenangan itu menjadi tanggung jawab dari orang yang memiliki wewenang. Sehingga nanti ini perlu penjelasan dari kelompok 5 tentang wewenang dan kewenangan. Ini tentu berbicara tentang baik pemerintah pusat atau pemerintah daerah atau administrator atau leader terhadap kewenangan dan wewenangnya. Misalnya pemerintah daerah memiliki kewenangan dan wewenang, atau presiden misalnya. Wewenang presiden dan kewenangan presiden itu apa saja? Itu tentu berbeda. Jadi wewenang dan kewenangan itu memiliki perbedaan yang itu melekat di dalam dirinya secara personal atau secara individu dan melekat kepada dirinya secara kelembagaan.
Apakah dia sebagai seorang individu atau dia sebagai seorang pejabat publik atau seorang bupati atau wali kota. Maka di mana keberadaan wewenang dan kewenangan itu, apakah melekat ke dalam diri sebagai individu atau melekat ke dalam diri sebagai pejabat publik. Sehingga ini perlu dibedakan. Sehingga ketika kita melihat situasi dan kondisi yang kemudian banyak realitas di lapangan tentang perbuatan dari bupati atau perbuatan dari gubernur atau perbuatan dari wali kota yang kemudian ini mengarah apakah kepada kewenangan atau wewenangnya. Sehingga nanti yang kelompok 5 ini mampu menjelaskan atau memahami tentang prinsip-prinsip wewenang dan kewenangannya. Sehingga tidak salah tafsir terhadap perbuatan atau tindakan-tindakan dari administrator yang memiliki kewenangan dan wewenang di dalam dirinya. Menjelaskan tentang sumber wewenang, kemudian pengertian wewenang, pengertian kewenangan, dan macam serta bentuk wewenang itu sendiri seperti apa. Sehingga kita memahami tentang tugas dan fungsi dari pembuat kebijakan atau leader itu tetap memahami dalam konteks kewenangan atau wewenangnya. Kemudian yang ini adalah diskusi sesuai dengan apa yang saya sampaikan di awal berkaitan dengan Undang-Undang Omnibus Law yang baru saja disahkan dan mengalami banyak kritik dan penolakan. Ini nanti saya minta teman-teman untuk bisa mendiskusikan dalam perspektif hukum administrasi publik. Sehingga tidak perlu dibaca semua, tetapi yang berkaitan dengan hukum administrasi publik atau ambil salah satu yang menjadi bagian dari Undang-Undang Omnibus Law itu yang menjadi perhatian saudara, yang kemudian bisa ditarik menjadi benang merah dari hukum administrasi publik itu bisa diangkat dan bisa didiskusikan di forum diskusi di kolom komentar. Sehingga bicara tentang Omnibus Law, saya juga pengen tahu dari pendapat teman-teman di jurusan administrasi publik yang tentu Omnibus Law itu banyak sekali kaitannya dengan hukum administrasi publik. Baik dari aspek pendidikan, dari aspek perizinan, dari ketenagakerjaan, dan banyak-banyak. Tapi nanti teman-teman saya minta hanya satu saja yang perlu diungkap, yang kemudian bisa dikaitkan dengan hukum administrasi publik, kemudian bagaimana pendapat dari pasal itu yang menyangkut tentang atau yang memiliki keterkaitan dengan hukum administrasi publik itu, kemudian memberikan pandangannya atau memberikan argumentasinya tentang pasal yang berada di dalam Undang-Undang Omnibus Law itu, yang kemudian nanti juga bisa memberikan sebuah penyikapan dari kita sebagai seorang mahasiswa menyikapi satu pasal atau yang dianggap memiliki keterkaitan dengan hukum administrasi publik itu dan kemudian bisa memberikan solusinya. Tentu dengan berbagai narasi yang positif ya. Kita mengkritisi boleh, tetapi dengan kritik yang membangun yang kemudian bisa memberikan pencerahan, bisa memberikan pandangan yang berbeda yang kemudian itu juga bisa menjadi alternatif. Sehingga ini diskusikan nanti di kolom komentar. Setelah ini saya upload videonya, silakan nanti teman-teman saya kirim linknya dan kemudian bisa diskusikan di dalam kolom komentarnya. Karena Omnibus Law ini sedang menarik untuk dibicarakan karena banyak peraturan yang kemudian disinformasi yang kemudian itu juga butuh penguatan. Di sisi lain mungkin ada aspek positifnya, tapi di sisi lain mungkin masih ada kelemahan dan kekurangan, sehingga kita mengisi hal-hal itu, ruang-ruang yang kosong itu untuk bisa kita diskusikan bersama. Sehingga kita juga memiliki pandangan yang menurut kita itu perlu untuk disampaikan, perlu untuk dibangun di dalam perspektif diri kita, minimal di dalam diskusi kita sendiri. Karena jangan sampai calon administrator atau jurusan administrasi publik juga tidak memiliki kepekaan sosial terhadap undang-undang itu. Karena undang-undang itu sangat menarik, yang pertama karena masih baru,
baru terjadi di Indonesia, kemudian juga melibatkan banyak aspek yang kemudian ini membutuhkan sebuah pemikiran secara jernih tentang penyikapan terhadap undang-undang itu. Maka nanti pendapat-pendapat itu akan menjadi sebuah diskusi baru di dalam forum kita yang kemudian itu bisa menjadi sebuah alternatif pandangan yang itu bisa memperkaya hasanah pengetahuan kita. Nah, nanti saya minta semua harus berpendapat, semua harus memberikan argumentasi, semua harus menyampaikan aspirasinya di dalam forum itu yang kemudian nanti bisa diikuti oleh absensinya. Oke ya, itu untuk diskusinya. Dan nanti silakan dari tema yang sudah saya sampaikan itu nanti untuk masing-masing kelompok bisa menyesuaikan. Kemudian untuk yang berikutnya adalah penegakan dan peradilan dalam hukum administrasi publik. Jadi ada penegakan dan ada peradilan dalam hukum administrasi publik itu ada. Yang pertama adalah pengertian penegakan hukum administrasi publik. Jadi kelompok yang memiliki tema ini perlu menjelaskan secara rinci tentang pengertian penegakan hukum administrasi publik. Bagaimana penegakan hukum administrasi publik dilakukan? Seperti apa prosesnya? Bagaimana pelaksanaannya? Bagaimana sanksinya? Dan seterusnya. Ini juga perlu disampaikan. Kemudian ruang lingkup penegakan hukum administrasi publik. Ruang lingkupnya apa saja? Melibatkan apa saja? Mencakup apa saja? Ini juga penting untuk disampaikan. Kemudian pengawasan dan sanksi. Pengawasan terhadap yang berperkara dalam bidang hukum administrasi publik ini bagaimana prosesnya, pelaksanaan pengawasannya, perencanaan pengawasannya, sampai evaluasi dari pengawasan itu seperti apa. Kemudian sanksi berkaitan dengan hukum administrasi publik itu apa saja. Ini juga perlu untuk disampaikan secara naratif yang kemudian memberikan pandangan-pandangan baru terhadap proses penegakan dan peradilan dalam hukum administrasi publik. Kemudian asas-asas hukum, asas-asas peradilan administrasi publik. Kemudian yang berikutnya adalah karakteristik penegakan dan peradilan administrasi publik, dan yang terakhir adalah kompetensi penegakan dan peradilan dalam hukum administrasi publik. Sehingga untuk penegakan dan peradilan dalam hukum administrasi publik itu lebih banyak kepada aspek-aspek administrasi publiknya. Penyalahgunaan tata kelola, kemudian maladministrasi, ini juga menjadi bagian dari proses penegakan dan peradilan dalam hukum administrasi publik. Atau lain sebagainya yang berkaitan dengan ruang-ruang administrasi publik perlu dijelaskan dan disampaikan. Kemudian untuk tema berikutnya, perlindungan hukum dan pertanggungjawaban dalam hukum administrasi publik. Perlindungan hukum dan pertanggungjawaban dalam hukum administrasi publik. Untuk perlindungan hukum dan pertanggungjawaban dalam hukum administrasi publik, untuk perlindungan hukum dan pertanggungjawaban dalam hukum administrasi publik, ini ada 4 komponen yang perlu dibahas oleh kelompok yang pertama adalah pengertian perlindungan hukum. Jadi untuk menjelaskan tentang bagaimana perlindungan hukum itu, seperti apa perlindungan hukum itu, bagaimana perlindungan hukum itu, kemudian macam-macam perlindungan hukum, kemudian fungsi perlindungan hukum, dan yang terakhir adalah pengertian pertanggungjawaban dalam hukum administrasi publik. Jadi nanti yang dibahas adalah bagaimana aspek-aspek yang masuk ke dalam ranah perlindungan hukum.
Jadi misalnya perlindungan terhadap saksi, perlindungan terhadap tersangka atau terdakwa seperti apa. Sehingga nanti bisa menjelaskan tentang apa yang menjadi kerangka dalam perlindungan hukum dan pertanggungjawaban dalam hukum administrasi publik itu sendiri. Apakah sama dengan hukum pidana atau apakah punya kemiripan dengan hukum perdata dan lain sebagainya. Ini juga perlu untuk saudara memberikan penjelasan secara konkret untuk kelompok yang temanya adalah perlindungan hukum dan pertanggungjawaban dalam hukum administrasi publik. Kemudian instrumen dan perbuatan pemerintah. Instrumen dan perbuatan pemerintah itu juga masuk ke dalam ranah hukum administrasi publik. Yang pertama berbicara tentang peraturan perundang-undangan. Sehingga nanti teman-teman bisa menjelaskan tentang apa itu peraturan perundang-undangan, seperti apa peraturan perundang-undangan itu bisa dilakukan atau diterapkan dalam kerangka hukum administrasi publik. Kemudian ketetapan atau keputusan tata usaha negara. Itu juga masuk dalam ranah hukum administrasi publik. Bagaimana ketetapan dan keputusan atau keputusan tata usaha negara itu dijalankan, dilakukan, disahkan, kemudian diimplementasikan dalam aspek hukumnya. Sehingga nanti harus mampu menjelaskan dan memberikan contoh konkret tentang ketetapan dan keputusan-keputusan berkaitan dengan tata usaha negara. Kemudian yang ketiga adalah rencana-rencana dan perizinan berkaitan dengan hukum administrasi publik. Instrumen hukum keperdataan, karena hukum administrasi publik itu memiliki irisan dengan hukum keperdataan, yang itu menjadi bagian dari pemahaman yang harus kita pahami secara komprehensif. Kemudian yang terakhir, perbuatan hukum dalam aspek publik dan privat. Ini juga perlu dijelaskan. Kemudian yang berikutnya adalah asas-asas umum pemerintahan yang baik. Ini juga masuk ke dalam ranah pembahasan hukum administrasi publik. Bagaimana pemerintah memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat, bagaimana penyelenggara negara memberikan pelayanan yang prima kepada kebutuhan masyarakat. Bagaimana kita juga sebagai masyarakat tentunya memiliki partisipasi yang baik terhadap program-program pemerintah. Ini juga menjadi bagian dari asas-asas umum pemerintahan yang baik. Jadi asas-asas umum pemerintahan yang baik itu adalah peran serta seluruh stakeholder dalam kerangka administrasi publik, baik pemerintah sebagai penyedia layanan, masyarakat sebagai pengguna layanan, itu tentu memiliki peran yang sama di dalam menciptakan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Di dalam tema ini ada 3 hal yang perlu diungkap. Yang pertama adalah istilah dan pengertian asas-asas umum pemerintahan yang baik. Tiga hal itu yang pertama adalah istilah dan pengertian asas-asas umum pemerintahan yang baik. Apa yang dimaksud dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik? Kemudian yang kedua, bicara tentang sejarah dan perkembangan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Bagaimana munculnya dari asas-asas umum pemerintahan yang baik itu seperti apa? Kemudian yang ketiga adalah macam-macam dan asas-asas dalam asas-asas umum pemerintahan yang baik. Pada prinsipnya asas-asas umum pemerintahan yang baik itu berbicara tentang apa yang saya maksudkan tadi. Jadi berbicara tentang kerangka kerja dari pemerintahan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, menciptakan sebuah organisasi yang baik, menciptakan sebuah program-program yang berdampak terhadap kehidupan masyarakat yang lebih baik. Kemudian yang terakhir adalah hukum administrasi publik dalam pandangan Islam. Jadi ini juga belum banyak yang mengulas, belum banyak yang membahas tentang hukum administrasi publik dalam perspektif Islam. Ada 4 hal yang perlu dibahas nanti. Yang pertama adalah sumber hukum dan objek hukum administrasi publik dalam Islam. Nanti silakan bisa
diambil dari referensi dari berbagai kitab atau dari Al-Quran atau hadis yang memiliki keterkaitan atau memiliki sumber terkait dengan hukum administrasi publik. Yang kedua adalah prinsip-prinsip Islam yang mengatur tentang administrasi publik. Ini juga masih belum banyak yang menulis, termasuk di dalam buku-buku dan artikel-artikel. Maka ini menjadi menarik sebenarnya bagaimana pandangan Islam terhadap ilmu administrasi publik. Karena sesungguhnya Islam itu memiliki keterkaitan atau keterikatan dengan ilmu-ilmu yang lain. Bahkan di dalam beberapa buku itu juga ada beberapa yang menjelaskan tentang administrasi publik dalam perspektif Islam itu sebenarnya sudah lama dan itu juga sudah dipraktekkan pada masa-masa pemerintahan Nabi, kemudian sahabat-sahabat itu juga ada aspek-aspek yang mengatur tentang ruang-ruang publik, yang mengatur tentang tata kelola publik, yang mengatur tentang administrasi publik dalam perspektif Islam seperti apa. Kemudian perkembangan dan perbandingan hukum administrasi publik di dunia Islam dan dunia modern. Mungkin pada zaman dulu dan zaman sekarang kira-kira bagaimana perkembangan dan perbandingan Islam itu sendiri. Kemudian yang terakhir adalah pemerintahan dalam Islam. Jadi pemerintahan dalam Islam, ini juga perlu untuk dilihat dari sisi kita sebagai calon administrator itu dalam ruang-ruang administrasi publik. Bagaimana melihat atau memandang atau memiliki sebuah paradigma melihat pemerintahan dalam perspektif Islam. Sehingga kita memiliki pemahaman dan pengetahuan yang konkret tentang pemerintahan itu dalam perspektif Islam. Bagaimana pemerintahan itu dilihat dari sisi bagaimana pemerintahan itu dibangun dengan perspektif Islam. Oleh karena itu nanti itu bisa dibahas di bahasan yang bicara tentang hukum administrasi publik dalam pandangan Islam. Ini nanti bisa menjadi sebuah pandangan yang baru yang mana hukum administrasi publik itu bisa dilihat dari sisi atau dari aspek atau dari perspektif Islamnya. Kira-kira itu untuk pertemuan hari ini. Dari tema-tema itu yang sudah terbagi ke kelompoknya masing-masing, itu perlu untuk teman-teman bisa narasikan dengan baik dengan pembuatan bahan presentasi yang ya minimal seperti yang saya sampaikan ini dengan poin-poinnya, dengan penjelasan secara langsung, kemudian poin-poinnya disampaikan atau ditampilkan tidak apa-apa. Tidak seperti umumnya yang misalnya banyak kalimat-kalimat teks yang kemudian hanya dibaca, tetapi perlu untuk melatih, bisa memberikan sebuah pandangan dan pemahaman kepada orang lain dalam konteks pemahaman yang kita pahami dengan tema-tema yang sudah saya buatkan. Kira-kira itu untuk pertemuan hari ini. Silakan untuk absensi nanti di kolom komentar agar bisa disimpan dan bisa diakses kembali sesuai dengan kesepakatan kemarin bahwa absensi dilakukan selama 7 hari mulai dari pertemuan hari ini sampai menjelang pertemuan berikutnya. Jadi minggu depan kelompok 1 sudah harus presentasi berkaitan dengan tema pertama. Itu kira-kira ada pertanyaan? Silakan untuk ketuanya bisa membantu mengakomodasi dari pertanyaan yang ada. Jika ada pertanyaan bisa langsung disampaikan. Silakan. Kalau ada pertanyaan
bisa langsung disampaikan di forum Zoom ini. Iri, terima kasih, Nay. Ketua kelas mungkin bisa memandu atau memoderatori untuk pertanyaan-pertanyaan yang karena ini sudah ada yang absen di sini ya. Absennya nanti di kolom komentar ya. Kan di Zoom ini. Nanti Zoom ini sudah hilang. Silakan untuk ketua bisa memandu untuk teman-teman yang ingin bertanya berkaitan dengan tema-tema yang sudah sesuai dengan kelompoknya. Kelompoknya sudah semua ya. Kelompoknya sudah terbentuk semua. Sudah, Pak. Sudah. Tema-temanya juga sudah Pak. semua ya. Sudah. Berarti kelompok 1 sudah siap minggu depan. Siap, Pak. Oke. Siap, Pak. Oke. Pak, saya mau bertanya Ya. mengenai diskusi. Pak, saya mau bertanya, Pak. Sampaikan Ketua ini, Pak. kelas satu-satu aja. Ketua kelas. Silakan dipandu aja. Satu-satu. Ketua kelasnya mana? Udah buka sabun nih. Ihsan, Pak. Enggak, satu orang saja untuk memandu untuk yang mau bertanya. Silakan. Labun. Terus kayak Ayo anak di panduan. Ayo, Ihsan. Satu-satu Bisa, yang mau ayo. bertanya. Mana tadi yang mau bertanya? Siapa? Monggo siapa duluan? Saya, Pak, Cici Fatima. Ya, silakan. Videonya dihidupkan aja biar tahu teman-temannya. Mengenai tugas diskusi tadi itu dikumpulkan minggu depan atau bagaimana? Gimana? Tadi kan pas di slide itu kan ada diskusi Ya. mengenai RUU Undang-undang sudah disahkan undang-undang. itu tugasnya nanti dikumpulkan sekarang atau minggu depan? Untuk diskusinya yang tadi saya sampaikan di slide seperti biasa itu disampaikan di masa hari ini sampai menjelang pertemuan berikutnya, berarti 7 hari. Sekaligus nanti menjadi bagian dari absensi. Jadi setelah memberikan pendapat, memberikan pandangan, memberikan perspektif tentang diskusi yang tadi, kemudian diikuti dengan nama dan kelasnya saja. Sehingga nanti itu menjadi bagian dari absensi. Jadi teman-teman untuk absennya sekaligus nanti di kolom komentar untuk bahan diskusi kita. Jadi diskusi itu berlaku sampai 7 hari dari hari ini. Berarti sampai hari Selasa. Jadi diskusi di kolom komentar itu nanti akan kalau yang memberikan pendapat atau kalau sudah memberikan pendapat saya centang biasanya. Dan nanti tetap saya akses, nanti akan ketahuan itu tanggal berapa sampai tanggal berapa. Oleh karena itu saya minta dalam waktu 7 hari itu bisa memberikan pendapat di kolom komentar. Bisa menyanggah dari pendapat temannya boleh. Bisa mengkritisi dari pendapatnya temannya boleh. Atau bisa menyepakati atau memperkuat juga boleh. Sehingga tidak harus berdiri sendiri, tetapi memiliki keterkaitan dengan pendapat-pendapat yang lain. Karena sesungguhnya banyak orang melihat tentang undang-undang Omnibus Law itu dari berbagai sisi, sehingga kadang-kala tidak utuh. Oleh karena itu, saya minta nanti pembahasan atau perspektif dari teman-teman itu bisa dibangun berdasarkan pengetahuan dan pemahamannya. Bisa mengkritisi dari pendapat temannya, atau bisa memperkuat
pendapat yang ada, atau memiliki pendapat sendiri juga boleh. Nanti dari diskusi itu diikuti dengan nama dan kelas, sehingga saya bisa langsung menentang sesuai dengan kehadiran atau absensinya. Itu kira-kira Mbak Cici ya. Jadi tidak usah dikumpulkan, tetapi langsung disampaikan di forum kolom komentarnya. Yang kemudian nanti Saya saat mau tanya, ya, Pak. ya silakan Mas. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tugas individu itu Pak, temanya apa? Di videonya apa kemarin? Sudah Temanya dilihat? itu ya? Sudah dilihat videonya yang untuk Sudah, pertemuan Pak. pertama? Sudah, Pak. Ya kan sudah saya sampaikan di videonya apa temanya. Tapi temanya itu kan tergantung dari sendiri, pilih sendiri. Ya berkaitan dengan Mereview buku. Review buku, Pak. nah iya berkaitan dengan berarti kan sudah jelas di videonya. Di videonya ada yang belum jelas untuk pertemuan pertama kemarin. Ya, ada juga yang jelas, tapi yang nggak jelas tema apanya? Ya, Mereview buku apa? Karena kalau nggak lihat itu nggak tahu. Mereview buku apa, Mas Ihsan? Halo, Mas Ihsan. Kemarin tugas individunya mereview buku apa? Mereview buku hukum administrasi. Ya, itu. Jadi mereview buku hukum administrasi publik dan reformasi kebijakan publik. Itu silakan direview. Review itu paling tidak ya menilai isi bukunya lah, atau berpendapat terhadap buku itu. Tentu harus dibaca. Itu insya Allah sudah beredar bukunya. Silakan nanti bukunya, kalau nggak salah sudah punya enggak itu. Kalau enggak nanti silakan bisa akses saja. Ya. Jadi nanti untuk tugas individu itu dikumpulkan ketika UTS. Reviewnya dalam bentuk video. Berarti untuk video dikumpulin pas UTS, Pak? Nanti pas videonya dikumpulkan UTS, dikirim ke Google Drive. Nanti alamatnya saya kasihkan ketika UTS. Siap-siap, Pak. Ya teman-teman, nanti tidak usah kirim email, langsung ke Google Drive saja. Biar lebih cepat, karena Google Drive sama dengan kita nyimpan di email sendiri. Daripada kirim email, itu biasanya agak berat. Ya, durasinya kan sudah tahu ya. Ya paling tidak ada pengantarnya ya perkenalan lah. Namanya, kemudian jurusannya, fakultasnya, Universitas Islam Malang, kemudian tugas mata kuliah apa, dosen pengampunya siapa, baru kemudian masuk ke reviewnya. Review itu menilai isi buku. Isi buku itu seperti apa, isinya apa saja, atau poin-poin pentingnya apa, atau yang menarik dari buku itu apa, kemudian kelemahan atau yang kurang bagus dalam buku itu juga apa. Tidak apa-apa disampaikan. Namanya mereview itu menilai. Menilai itu bisa baik, bisa tidak. Tetapi apapun itu namanya, menilai itu adalah untuk sebuah perbaikan, perubahan yang lebih baik. Sehingga nanti minimal informasi dari review buku itu bisa memberikan pandangan kepada masyarakat tentang buku itu. Yang kemudian ada nilai atau ada value yang teman-teman sampaikan dari buku itu. Maka saya berharap sebelum mereview, tentu teman-teman harus membaca bukunya. Walaupun tidak hatam, tetapi poin-poin pentingnya dari buku itu sudah diketahui. Sehingga untuk menilainya atau mereviewnya itu lebih mudah. Ya, oleh karena itu caranya agar teman-teman tidak kesulitan, baca bukunya, pahami inti-intinya, kemudian baru membuat reviewnya. Kan tidak sesulit tatap muka ya. Kalau review buku langsung kan enak.
tinggal direkam, kemudian kita ngomong atau ngobrol atau memberikan pandangan pendapat tentang buku itu bagaimana. Itu ya. Untuk tugas kelompok, kemarin nggak ada tugas lain selain presentasi ya? Iya, Tidak Pak, nggak ada. ada. Oke, berarti hanya presentasi saja. Pak. Ya, Iya, dari Pak. pertemuan pertama, dari pertemuan ketiga besok presentasi, saya berharap presentasi itu tidak hanya sekedar menggugurkan kewajiban, tetapi ada pemahaman yang memang betul-betul dilakukan untuk memperkuat eksistensi pemahaman kita atau kompetensi kita. Karena saudara sudah semester 3, sebentar lagi sudah mau lulus, nantinya ketika sudah lulus, saudara akan berhadapan langsung dengan masyarakat, dengan realitas yang sesungguhnya, nantinya juga akan berhadapan dengan aspek hukum administrasi publik. Sehingga pemahaman itu menjadi penting untuk perlu dibangun. Nah, kuliah itu tidak hanya sekedar formalitas, tetapi bagaimana kita menemukan jati diri kita, menemukan keilmuan kita, menemukan aspek-aspek lain yang itu bisa bermanfaat buat kita dan buat bekal kita ketika kita sudah lulus. Karena tantangan ke depan sudah semakin luar biasa dan itu membutuhkan kekuatan yang sangat luar biasa dari kita. Kalau tidak disiapkan sejak mahasiswa, maka ya nantinya di lapangan yang dihadapi itu adalah suatu hal yang nyata, yang tidak hanya mengandalkan teori, tapi praktek-praktek yang kemudian harus dihadapkan dengan situasi dan kondisi yang tidak pasti. Oleh karena itu harus survive dimanapun saudara berada, harus bertahan kondisi dan situasinya seperti apa. Maka mengasah mental, fisik, kemudian psikologis, itu sangat penting sejak dini, sejak masa-masa kuliah seperti ini. Oleh karena itu, bekal yang paling penting bagi kita sebagai calon sarjana adalah kematangan ilmu pengetahuan kita. Karena apapun persoalannya akan bisa diselesaikan dengan ilmu pengetahuan. Apapun masalahnya akan bisa dicarikan solusi dari ilmu pengetahuan. Karena semua itu ada ilmunya. Orang mungkin bisa berani, tapi kalau berani tanpa didasari ilmu, bisa saja tindakannya salah. Orang mungkin hebat, tapi kalau kehebatannya tanpa didasari ilmu, maka kehebatannya juga bisa fatal. Maka bekali saudara dengan ilmu pengetahuan yang cukup, dengan ilmu pengetahuan yang mumpuni, dengan ilmu yang kompeten, sehingga ketika saudara sudah lulus, sudah menjadi sarjana, maka saudara bisa survive dimanapun saudara berada. Payung di dalam keselamatan itu adalah ilmu. Tetapi tentu ilmu yang paling baik, ilmu yang paling utama itu adalah ilmu perilaku. Maka kedepankan ilmu perilaku itu sebelum ilmu pengetahuan yang dimiliki. Sehingga semuanya harus didasarkan kepada pengetahuan kita. Itu ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Pak, saya mau Ya, bertanya. silakan. Untuk materi yang buat PPT itu dibagikan kapan ya, Pak? Kan soalnya tadi saya nyimak materi yang kemarin yang di YouTube, yang di-share di YouTube, saya kan dapat kelompok 7. Ya. Nah, itu di PPT-nya Pak Hayat tadi nggak ada itunya, Pak. Nggak ada penjabaran materinya yang bakal disampaikan. Kelewat paling ya? Itu apa? Oh, kelewat paling. Saya Nggak kelewat. ada, Pak. Ya, saya kelewat paling. Oh. Materinya tidak masuk. Ya, nanti saya coba cek lagi ya. Materinya apa? Oh iya, Pak. Keputusan tata usaha negara. Oh, silakan nanti bisa cari referensinya aja ya. Tidak apa-apa. Tidak harus sesuai dan semuanya juga tidak harus saklek dengan materi yang saya sampaikan. Boleh dikembangkan, boleh dibangun dalam perspektif yang berbeda, tetapi tetap tidak keluar dengan tema utamanya. Oh, itu hanya penguatan-penguatan dari tema itu agar teman-teman punya pandangan, minimal tidak blank lah.
Dari pandangan-pandangan iya. itu kalau misalnya butuh pengembangan, tidak apa-apa ditambahi atau dikurangi. Yang penting tidak keluar dari tema utamanya. Itu hanya penjelasan-penjelasan yang kemudian mencakup dari tema utama itu, yang kemudian bisa dikembangkan dengan referensi-referensi yang lain boleh. Jadi yang kelompok 7 ya, saya Oh mungkin iya, Pak. kelewat tidak menampilkan. Silakan nanti bisa cari sendiri aja. Yang penting tetap berada di Berarti koridor itu ya, Pak? temanya. Ya, boleh. Silakan bebas. Iya. Ya bisa cari di referensi lain juga boleh. Ya, Pak. Baik, Pak. Terima kasih, Ya, Pak. sama-sama Mbak Salvina. Yang lain? Sudah cukup? Saya Pak, Ya, silakan Mas Ihsan, gimana? kalau buku untuk dibeli itu pengarangnya siapa Pak? Loh, Buku kan hukum. buku apa? Buku apa, Mas Kebijakan Ihsan? Pak Hayat. Lah itu kan sudah ada di videonya, Mas Yaman nggak nonton videonya. Maka Nonton dulu, Mas, ya nonton YouTube-nya. dulu videonya agar tahu. Kalau yang ditanyakan yang ada di videonya, ya berarti nggak nonton. Kecuali di videonya itu ada yang belum jelas. Kayak gitu-gitu kan teknis itu. Sudah saya sampaikan ya di videonya. Mas Ihsan sudah nonton belum? Sudah Pak, tapi saya ini sudah nonton tapi Kan sudah ada covernya, saya kirim itu di videonya. Masa nggak ada covernya kan? sudah Pak. Pak, Tonton lagi videonya itu. Waduh. Pak, ini berarti dipilih salah satu ya, Pak, bukunya, Pak? Salah satu aja. Oh Ya, iya, salah baik, satu. Pak. Biar kalau satunya nggak ada atau nggak nemu ya bisa satunya lah. Iya. Assalamualaikum Pak. Salam Mas Samsul, moga. Pak, saya boleh izin nggak Pak? Soalnya udah maghrib Pak di sini. Oh ya sudah, boleh, silakan bisa keluar. Nanti jangan lupa absennya di kolom komentarnya ya. Iya Pak, ya Oke. Pak. Yang lain kalau mau ini izin Iya, Pak. boleh, tidak apa-apa kalau mau sholat maghrib. Yang lain? Pak, Udah, Pak. saya ingin Terima kasih, Pak. bertanya, Pak. Assalamualaikum. Ya silakan Mas Devian. Nanti pas kita presentasi itu ada sesi tanya jawab apa gimana, Pak? Ada Semis- nanti sistemnya saya yang membuatkan linknya. Saya tetap host. Saya hostnya. Nanti moderatornya bisa dari kelompok lain. Kemudian untuk kelompok yang presentasi hanya fokus ke presentasinya. Tetapi untuk moderator silakan bisa menunjuk, boleh, bebas. Ya, nanti ada moderator, ada host, Oke. ada yang presentasi. Sehingga nanti untuk yang presentasi share screen-nya akan saya multiplekan. Sehingga bisa langsung di share screen dari teman-teman yang presentasi. Untuk host tetap dari saya, dan untuk jadwal kuliah tetap sama sesuai dengan jamnya, biar tidak berubah-ubah. Untuk yang pertemuan Berarti minggu depan pagi, Pak. Minggu depan ya sama. Yang lain? Udah jelas, Pak. Sudah jelas ya? Sudah keburu maghrib ya? Sudah, Pak. Sudah. Iya, di sini mau Sudah, Pak. maghrib, Oke, Pak. sudah. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Silakan nanti bisa diselesaikan tugas-tugas itu, baik tugas kelompok ataupun tugas individunya. Semoga kita semua dalam keadaan yang sehat, tetap menjaga kesehatan, Amin. tetap Amin. melakukan protokol kesehatan, cuci tangan kalau keluar rumah, pakai masker dan lain sebagainya. Karena itu penting menyelamatkan diri kita dan menyelamatkan orang lain. Insya Allah itu menjadi bagian dari ikhtiar, menjadi bagian dari ibadah kita, menjadi bagian dari sedekah kita dalam rangka untuk membantu pemerintah di dalam penanganan COVID-19. Tetap semangat dan semoga ilmunya bermanfaat, menjadi orang-orang yang sukses dan terus berjuang, belajar, terus produktif
dalam kondisi seperti ini. Terima kasih. Wal afu minkum. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Terima kasih Pak Ayat. Sama-sama.